محمد. Dzakar hadzal hadis, dan banyak sekali disebutkan di dalam hadis, yaitu Asy-Syaikh Ahmad bin Ali bin Abil Qasim Al-Yamani, dari Syekh Ahmad bin Ali bin Abil Qasim Al-Yamani, fil arba'ina, di dalam menerangkan 40 hadis yang jama'aha, yang telah dihimpun hadis-hadis tersebut mengenai fi gufrani ma taqaddama minadz-dzunub wa ma ta'akhkhar, tentang pengampunan dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, seseorang akan meninggal dalam kondisi sebagaimana biasa hidupnya. Meninggal lagi sebagaimana biasa hidupnya, kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya lebih dominan dia ngaji, meninggal dalam keadaan ngaji. Kalau dia di dalam hidupnya dominan dia mengerjakan amal kebaikan, tadarusan, ikut sholawatan, meninggal dalam kondisi itu. Jadi dimeninggalkan, dijemput nyawanya ketika kebiasaan yang dia lakukan. Kebiasaannya, rutinitasnya biasa aja udah, mabok, zina, segala macam. Meninggalnya dalam keadaan begitu. Nauzubillah. Wa yub'atsu, dan nanti akan dibangkitkan dari kuburnya. Jadi setelah dikuburkan, semua dikuburkan, ada nanti ditip sangkakala. Ada sebuah kisah. Pernah ada suatu kisah, malaikat Jibril suatu saat terkejut dan kaget sampai Rasulullah mengatakan, wahai saudaraku, disebutnya saudara, apa yang membuat engkau sedemikian gelisah dan takutnya? Itu dikatakan, ditanya berulang-ulang, setelah itu baru dijawab bahwa aku melihat yang tidak pernah terlihat sebelumnya, dan itu tidak akan pernah turun kecuali masa waktunya. Siapa yang turun? Yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil turun. Kenapa kok sampai sedemikian gemetar dan takutnya malaikat Jibril? Karena kalau malaikat Israfil sudah turun dan meniup sasangkala, itu udah pasti udah masa akan kiamat akan dekat. Itu yang membuat takut dan gemetarnya malaikat Jibril. Dan kedatangannya pun sangat luar biasa gitu. Bentangan sayapnya malaikat Israfil itu turun melebihi bentangannya dan besarnya malaikat Jibril. Besar, sangat besar sekali. Jumlah sayapnya sama, tapi ukuran sayapnya jauh lebih besar dibanding malaikat Jibril. Nah, kaget malaikat Jibril ketika melihat itu. Nah, dijelaskan bahwa malaikat Israfil ini turun ke muka bumi untuk memberikan sebuah pesan. Segitu teh malaikat Jibril. Takut melihat kondisi sudah mulai kiamat. Coba malaikat Jibril. Gimana kita? Kita mah tenang aja, karena nggak tahu jadinya. Perasaan damang-damangnya tenang-tenang aja gitu. Karena keterbatasan kemampuan gitu. Dan dia akan yub'atsu, akan dibangkitkan juga dari kubur berdasarkan kondisi ketika ia wafat. Dan bersabda Rasulullah SAW, apabila Allah menghendaki, menginginkan kebaikan pada seseorang hambanya, maka akan menginginkan seorang kebaikan pada seorang hambanya, ghassalahu, pasti akan dimandikan atau disucikan. Qala, kila, ditanya oleh sahabat, wa ma ghassaluhu, bagaimana cara memandikannya? Dijawab oleh Rasulullah SAW, dengan memandikannya atau mensucikannya, maksudnya adalah yuwafiquhu lil amalin sholih. Allah akan memberikan pertolongan, taufik, hidayah kepada seorang hamba untuk berbuat kebaikan sebelum dia wafat. Itu cara Allah untuk mensucikan atau memandikan hambanya supaya menginginkan kebaikan terhadap hambanya. Caranya gimana? Itu orang sebelum wafatnya Allah berikan taufik dan hidayat, mau aja mengerjakan amal kebaikan sebelum dia wafat. Ingat, itu adalah taufik hidayat itu. Kesempatan yang Allah berikan kepada hambanya untuk mensucikan dirinya sebelum kematian. Nah, ya kalau kita mah nggak usah harus menunggu taufik dan hidayat, sadar diri aja. Udah tahu kan step-stepnya, langkah-langkahnya, urutan-urutannya. Memperbanyak melakukan amal kebaikan. Udah itu terus, nggak usah mandang pembicaraan orang segala macam, karena hidup kita ini adalah yang peduli terhadap kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Mengenai nanti hidupnya di alam barzah itu kondisinya baik atau buruk, kita sendiri yang menentukan. Sehingga seluruh amal kebaikan
dan seluruh aktivitas kebaikan yang kita lakukan itu udah kita lakukan semuanya terus tanpa harus mendengarkan omongan kanan kiri. Karena itu untuk apa? Oh, kembali lagi kepada kita diri sendiri itu. Nah, ada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, waqat murro, telah lewat di depan beliau ada sesosok jenazah, iring-iringan jenazah. Kata Rasulullah, mustarih atau mustarahun minhu, orang yang beristirahat atau orang istirahat darinya. Orang yang istirahat atau orang istirahat darinya. Beda nggak? Orang yang istirahat nih, dia nih istirahat nih. Atau orang yang istirahat dari dia. Nanti dijelasin. Qalu, para sahabat bertanya, paham nggak maksudnya? Hah? Paham loh? Rasulullah aja nanya kalau belum paham nih. Rasulullah aja nanya nih. Qalu lagi bareng-bareng nanya, ya Rasulullah, nanya nih, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan mustarih dan mustarah minhu? Apa sih yang dimaksud dengan orang yang istirahat dan orang yang istirahat darinya gitu. Sahabat nanya semua. Dijawab oleh ibu-ibu gitu. Faqala, lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab begini, seorang hamba yang beriman, dia akan istirahat dari letihnya kehidupan dunia. Ya dia kayak Abi nih. Abi udah istirahat. Dari capeknya ngebangun, capeknya bangun malam, capeknya puasa, capeknya tadarus, capeknya ngisi pengajian. Itu kan udah istirahat tuh. Udah istirahat dari keletihan-keletihan itu gitu. Maupun dari perkara-perkara yang menyakiti dunia. Istirahat udah dari terbebas sudah dari sakitnya. Kemarin nggak bisa berdiri, udah terbebas dari tidak bisa berdiri. Kemarin nggak bisa bangun, terbebas dari sudah tidak bisa bangun lagi. Kemarin tidak bisa jalan-jalan, terbebas dari sudah tidak bisa jalan. Nah, ketika meninggal, terbebas itu semua. Istirahat udah itu semua. Itu maksudnya. Ya. Untuk orang yang beriman. Nah, makanya kadang-kadang ketika seseorang hamba yang beriman itu ketika masih hidup, dia habisin segala tenaga, upaya, dia habis-habis jor-joran lah, mati-matilah ibaratnya gitu, demi untuk mengerjakan amal kebaikan. Karena kalau sudah meninggal, udah bebas tuh istirahat tuh, nggak ngerjakan sholat lagi, nggak bangun malam lagi, nggak ibadah lagi, nggak puasa lagi, nggak zakat, nggak segala macam lagi, udah terbebas itu, istirahat dari itu semua gitu. Bagi orang yang beriman, termasuk dari hal-hal yang azab, yang menyakitkan dari dunia. Menuju kemana? Istirahat dari itu semua, menuju rahmatillah, menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan mustarih. Nah, maka Rasulullah nanya, ada iringan jenazah, mustarih atau mustarah minhu? Mustarih atau mustarah minhu? Wal fajir, adapun orang yang durhaka, pendosa yang selalu berbuat maksiat, yastarih minhu, akan beristirahat darinya para hamba Allah, kota-kota, pepohonan, hewan-hewan yang merasa terjolimi, semuanya yang bisa dijolimi oleh orang ini, semuanya udah istirahat, dibebaskan dari orang ini. Gitu ya. Jadi siapa yang meninggal? Itu si Babang. Alhamdulillah. Kenapa? Karena semenjak dia ada, itu pasti warga dimintain duit. Terus orang-orang lewat suka diganggu, yang lewat suka dipalakin, perempuan suka lewat suka dicolek-colek, ada yang lagi bengong-bengong perempuan ditarik sama dia, diperkosa sama dia, terus membuat keonaran. Nah, ketika dia meninggal, alhamdulillah, itu maksudnya teh. Diistirahatkan dia. Gitu. Jadi enggak, orang-orang terbebas dari dia. Yang terbebas ini sebutkan malah termasuk perkampungan-perkampungan terbebas dari dia. Hamba-hamba Allah semuanya terbebas dari dia. Termasuk pepohonan yang suka dizolimi segala macam terbebas dari dia. Dan hewan-hewan juga terbebas dari dia. Itu maksudnya, gitu ya. Kebalikannya, kalau orang yang beriman, segala macam perbuatan amal baik segala macamnya dan perbuatan jeleknya udah dibebaskan dari dia. Sudah tidak ada lagi. Senang nih semua nih.
menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sering berbuat dosa, malah orang-orang alhamdulillah udah pergi itu orang tuh, mati. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarin, kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Ini kesimpulan dari fase kedua ya. Dikatakan, ya Abu Dzarin, ketahuilah, inna dunya, bahwasanya dunia itu sijnul mukmin, merupakan bagaikan penjara bagi orang yang beriman. Penjara bagi orang yang beriman, artinya mau begini nggak boleh, gitu nggak boleh, begini dilarang, begitu dihukum, melakukan begini nanti kena sanksi. Semuanya semua ada batasan-batasan gitu, sehingga menjadikan dunia ini kayak penjara gitu. Gini nggak bisa, itu nggak boleh, begini dilarang gitu. Bagi orang yang beriman. Dan bagi orang yang beriman, kuburnya itu adalah tempat yang paling aman baginya. Udah selesai, sudah masa-masa dia melakukan aktivitasnya, masuk ke dalam kubur, kubur itu adalah tempat yang paling aman baginya. Wal jannah, dan surga adalah tempat kembalinya. Tinggal di dunia, diamankan dulu di alam barzah, setelah di alam barzah dikembalikan lagi ke rumah aslinya, yaitu ke surga. Ya Abu Dzarin, wahai Abu Dzar, dan ketahui juga, inna dunya jannatul kafir, sedangkan dunia ini bagi orang kafir adalah merupakan bagaikan surga. Surga mah hidup nggak ada aturan, mau ngapain nggak ada aturan. Mau berbuat jahat, mau mabok-mabokan, mau berzina, berbuat maksiat, mau berbuat zalim, di surga kan udah bebas, nggak ada aturan sama sekali di surga. Sehingga kehidupan di dunia ini bagaikan surga bagi orang kafir gitu, bebas gitu. Nah, kita jangan coba iri dan menjadikan pembanding diri kita dengan orang kafir. Enak ya dia, udah nggak sholat, nggak puasa, kok kaya ya? Itu salah, itu bodoh namanya. Itu bodoh namanya. Kita ingin memposisikan kita yang sudah posisinya udah mulia begini, ingin diposisikan di posisi yang rendah, pengen kayak begini. Itu namanya nggak bagus, begitu, salah. Nah, banyak biasanya orang-orang yang nggak ngaji, biasanya suka ngomong begitu, karena nggak ngaji. Nah, kita yang udah ngaji gini, oh bodoh banget ya kita ya. Posisi kita ini udah derajat yang paling tinggi, kok pengen-pengennya ngelirik, pengen posisi yang udah paling rendah dan hina gitu. Ngebandingin kita pengen seperti dia gitu. Ya iyalah, dia hidup bebas, berlimbangan harta segala macam, kaya, berbuat maksiat, tapi harta itu bertambah. Iya, orang surga bagi dia kok gitu. Nggak ada hukum halal haram, pokoknya bablas aja, pokoknya yang penting untung segala macam. Wal qabru, dan kuburannya adalah tempat siksaan. Nah, dibalik, dunia bagaikan surga, kuburan tempat siksaan, dan neraka itu adalah tempat kembalinya. Di kubur aja udah disiksa, lagi mana di tempat kembalinya. Nauzubillah min dzalik, disiksa di neraka kapan? Sampai waktu yang tidak terbatas. Kalau kita hidup di dunia nih, sakit, pusing, minum obat selesai, hilang. Di dunia nih kita hidup sakit, nggak bisa jalan, nggak lumpuh, pakai kursi roda. Tapi ada batasannya. Kalau sudah meninggal, selesai itu. Ada waktunya lah. Kita kesel tiap hari, kayaknya susah gitu hidup, kayaknya udah segala beban hidup susah gitu. Tapi ada batasannya. Tapi kalau disiksa di api neraka, orang-orang kafir, nauzubillah, itu udah disiksa, tiap hari disiksa terus saja, sampai waktu yang tidak terbatas. Kalau kita sih masih mending, disiksa kelompok yang ketiga ya. Kelompok yang ketiga ya, disiksa dulu, bisa, dah digoreng, dah masukin ke presto dulu. Tut, bunyi, nah udah empuk nih tulang nih, keluarin, udah ngapa-ngapa gitu, masukin lagi ke presto. Kalau kelihatan udah bersih nih, udah bersih, baru masukin ke surga. Masih mending nggak? Masih mending ini mah, masih mending daripada selamanya. Nah, tapi sih kita memohonnya masuk surga tanpa hisab ataupun hisaban yang ringan gitu. Ya mudah-mudahan aja ketika lagi di akhirat nanti, oh ini ada yang memberikan syafaat. Oh ini nih ibu isi komen suka ngaji nih, rajin ngaji nih. Yang jarang bolos nih, sini. Oh ini sering bolos nih. Aduh, katanya. Yang ini nih sering bolos, ntar ya, ngantri ya. Antri sesuai kehadiran. Oh, yang telat tuh Ustaz. Yang telat suruh nunggu dulu situ di presto.
Aduh. Nah mudah-mudahan kita gitu dipanggil oleh guru-guru kita. Oh nih sini ngaji. Nah, wah ibu ini jamaahnya Abi Tamrin kata Habib Rizik. Akhirnya sini, ayo, ikut naik. Kita mah berharapnya hanya dua aja, satu mendapatkan rahmat dari Allah, yang kedua mendapatkan syafaat. Udah itu aja. Kita memohon hanya dua itu saja gitu. Kalau ngandelin amal ibadah kita, ya Allah jauh banget dah malu.